Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak terjebak sama masa lalu? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar nih kenapa otak kita bisa begitu. Dan yang paling penting, gimana caranya biar kita yang pegang kendali. Coba deh, bayangin. Ada satu kejadian, udah lama banget, tapi entah kenapa sampai sekarang badan kamu masih bereaksi seolah-olah itu baru aja terjadi. Jantung jadi deg-degan, nafas jadi sesak, padahal secara sadar kamu tahu kamu itu aman. Nah, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya masih nyala di dalam kepala kita? Gini, banyak orang salah kaprah ngira otak itu kayak hard drive pasif, padahal kenyataannya jauh lebih hidup dari itu. Anggap aja otak itu kayak sebuah orkestra yang nggak pernah berhenti mainin musik dari masa lalu kamu. Setiap pengalaman itu jadi alunan nada yang terus-terusan diulang sampai hari ini. Tujuan kita di sini sebenarnya simple, tapi dampaknya bisa luar biasa. Begitu kamu paham gimana pola-pola ini terbentuk, kamu nggak lagi jadi korban masa lalu. Kamu mulai bisa ngelihat kodenya. Dan kabar baiknya, setiap kode yang bisa kita lihat, itu artinya bisa kita tulis ulang. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana musik ini ditulis di otak kita? Yuk kita intip mesin di balik layarnya. Gimana sih jalur-jalur ini benar-benar terbentuk? Semuanya itu berawal dari prinsip yang simple banget. Neuron yang nyala bareng bakal nyambung bareng. Coba dipikirin, tiap kali kamu mikirin atau ngerasain sesuatu, kamu itu sebenarnya lagi memperkuat koneksi fisik di otak. Kalau diulang-ulang terus, koneksi yang tadinya cuma sementara, berubah jadi semacam jalan tol di otak. Biar gampang, bayangin deh, kamu lagi coba jalan nembus hutan yang rimbun banget. Pikiran baru itu ya kayak gitu, susah, lambat, butuh tenaga. Tapi, coba deh lewatin lagi jalan yang sama. Lama-lama kan bakal ada jejak ya kan? Ulangin terus, dan jejak itu bakal jadi jalan setapak yang jelas. Nah, persis kayak gitu cara otak kita membangun kebiasaan berpikir. Dan gak cuma koneksinya aja yang makin kuat loh, otak kita itu pinter. Jalur yang sering dipakai ini dibungkus sama lapisan lemak, namanya mielin. Anggap aja ini kayak upgrade kabel internet kamu dari yang lemot ke fiber optik super cepat. Nah, inilah kenapa reaksi cemas atau pikiran negatif itu bisa kerasa instan banget. Sinyalnya ngebut secepat kilat. Nah ini nih yang penting banget buat kita pahami. Otak kita itu nggak peduli sebuah kebiasaan berpikir itu baik atau buruk buat kamu. Dia itu mesin efisiensi, bukan kompas moral. Pokoknya, apapun yang kamu ulang-ulang, ia itu yang bakal dia perkuat. Sebaliknya, apapun yang kamu cuekin, ia bakal dibiarin layu. Oke, sekarang kita lihat gimana mekanisme efisiensi yang keren ini, ironisnya, justru bisa ngejebak kita. Gimana caranya dia membentuk identitas kita dan menyimpan memori-memori yang, menyakitkan. Jadi gini, identitas itu bukan sesuatu yang kita bawa dari lahir. Identitas itu sebenarnya kesimpulan biologis dari pikiran yang paling sering kita latih. Apa yang kamu bilang ke diri sendiri terus-menerus, nah itulah yang pelan-pelan jadi kebenaran buat otak. Proses ini seringnya diatur sama yang namanya default mode network di otak kita. Anggap aja dia itu kayak pencerita di dalam diri kita yang nonstop bikin narasi tentang siapa kita. Di dalam otak kita, nggak semua memori itu diperlakukan sama. Ada amigdala, si alarm bahaya, dan ada hipokampus, si pustakawan yang nyimpen konteks. Mereka ini kerja bareng. Kita mungkin gampang banget lupa sarapan apa kemarin, tapi momen penolakan yang rasanya nyesek banget itu, itu kayak terukir abadi. Kenapa ya bisa gitu? Jadi pas emosi kuat muncul, misalnya rasa takut atau malu, otak kita langsung ngebanjirin sistem pakai hormon stres. Nah, zat kimia ini fungsinya kayak lem super biologis, bikin jalur memori itu jadi lengket banget. Ini tuh mekanisme bertahan hidup dari zaman dulu, yang seolah-olah teriak, "Weh, ingat ini penting buat kelangsungan hidup lo." Oke, kalau kabel-kabel di otak itu hardware-nya, maka bahasa yang kita pakai, baik yang kita ucapin atau yang ada di pikiran, itu adalah software-nya. Ada satu prinsip dasar dari NLP atau Neuro Linguistic Programming, peta bukanlah wilayahnya. Maksudnya apa? Gini, ingatan kamu tentang sebuah pertengkaran itu bukan pertengkaran yang sesungguhnya. Itu cuma interpretasi kamu. Tapi, dan ini kuncinya, sistem saraf kamu itu bereaksi sama peta di dalam kepala itu seolah-olah itu beneran nyata. Coba deh perhatiin, seberapa kuatnya bahasa di sini. Kalau kita bilang, saya adalah seorang yang gagal, kita seolah-olah nempelin label itu ke inti identitas kita. Otak kita dengar itu sebagai perintah buat memperkuat jalur kegagalan. Tapi, bandingin sama kalau kita bilang, saya mengalami kegagalan. Ini cuma ngebatasin itu sebagai satu peristiwa aja. Dampaknya ke otak, beda jauh, padahal perubahannya kecil banget. Oke, sampai sini kita udah paham gimana kode itu ditulis. Sekarang
kita masuk ke bagian yang paling seru dan paling ngasih harapan, gimana caranya kita nulis ulang kode itu. Ini dia nih penemuan yang mengubah segalanya, namanya rekonsolidasi memori. Ternyata setiap kali kita ngingat sesuatu, memori itu nggak cuma diputar ulang. Sesaat, memori itu jadi lunak, bisa diubah dan bisa diupdate sebelum disimpan lagi. Ini tuh kayak tombol edit bawaan di otak kita. Keren banget kan? Fakta ini benar-benar mengubah cara kita memandang kenangan yang menyakitkan. Jadi, ngingat-ngingat lagi, itu bukan lagi cuma menderita secara pasif. Justru, itu adalah kesempatan aktif buat nyembuhin diri. Ini adalah momen di mana kamu bisa masuk dan ngedit kodenya. Oke, kalau gitu yuk kita langsung lihat beberapa alat praktis yang bisa kamu pakai buat jadi konduktor bagi orkestra di dalam diri kamu sendiri. Jadi, gimana caranya kita mulai nulis ulang kodenya? Pertanyaan bagus. Gimana kita bisa manfaatin momen edit ini secara praktis? Gimana caranya kita jadi konduktor buat orkestra di kepala kita sendiri? Ada beberapa alat yang udah terbukti nih. Pertama, kamu bisa coba ciptain jarak. Jadi lihat lagi pengalaman itu seolah-olah kamu lagi nonton film, bukan ngalamin lagi. Ini bantu banget buat nenangin emosi. Kedua, kamu bisa ubah maknanya. Cari pelajaran atau kekuatan dari kejadian itu tanpa harus mengingkari rasa sakitnya. Kamu juga bisa pakai badan kamu, misalnya dengan tarik napas dalam-dalam buat ngirim sinyal aman ke otak pas ingatan itu muncul. Kuncinya adalah secara sadar, terus ngulangin jalur baru ini, dan yang paling penting, sabar dan baik sama diri sendiri selama prosesnya. Coba deh ingat analogi berkebun ini. Nulis ulang program otak itu bukan perbaikan sekali jadi ya. Ini adalah latihan terus-menerus. Jalan setapak lama yang udah jadi semak belukar itu nggak bakal hilang dalam semalam. Kamu harus sengaja dan sabar, nyiramin dan ngerawat jalan setapak baru yang pengen kamu tumbuhkan. Soalnya tanpa perhatian yang konsisten, otak kita itu bakal otomatis balik lagi ke jalur yang paling gampang, paling efisien, meskipun itu jalur yang bikin kita sakit. Jadi, intinya begini, otak kamu itu selalu nguping, dia selalu dengerin obrolan di dalam kepala kamu. Setiap pikiran, setiap bayangan, setiap kata yang kamu ucapkan ke diri sendiri, itu bukan hal sepele. Itu adalah perintah biologis yang secara aktif lagi nulis kode buat masa depan kamu saat ini juga. Nah, saya tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Sekarang kamu tahu otak kamu itu nungguin instruksi. Perintah apa yang bakal kamu kasih secara sadar hari ini? Kamu itu programmernya, pilihannya ada di tangan kamu.